Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ya, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah bekhair. Alhamdulillah. Ya Ustaz, mau nanya Ustaz. Siap. Jadi yang Ustaz sampaikan Masya Allah luar biasa bagus Ustaz. Jadi memang kami sepakat Ustaz bahwa tanggung jawab utama itu adalah orang tua Ustaz. Namun satu sisi Ustaz, sebagai orang tua tentunya kita tidak bisa memonitor anak kita selama 24 jam Ustaz. Apalagi sekarang kan dengan adanya internet ini luar biasa, benar-benar cobaan ya Ustaz ya, ujian lah bagi kita semua Ustaz. Fitnahnya luar biasa besar juga di sana. Nah, jadi pertanyaannya adalah Ustaz, bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran dan juga menumbuhkan bahwa apa yang dilakukan oleh anak itu semuanya dilihat oleh Allah gitu ya. Jadi pada saat di depan komputer, ya itu benar-benar amanah gitu untuk belajar, bukan sibuk dengan yang lain Ustaz. Jadi bagaimana Ustadz cara menumbuhkan rasa amanah itu, rasa takut gitu ya bahwa apa yang kita kerjakan itu dilihat oleh Allah Taala. Demikian Ustadz, syukur Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya jemaah. Ya ini menjadi hal yang kayaknya dirasakan oleh semua wali santri ya. Berkaitan dengan teknologi ini, dulu kita larang ya, anak punya anak gak boleh punya HP. Kemudian adiknya Jabir itu nggak boleh punya HP, tahu-tahu sekolahnya ngomong setiap anak harus punya HP sendiri karena dia akan dihubungin di waktu-waktu tertentu yang kadang-kala bukan waktunya belajar, dihubungin sama gurunya. Jadi seakan-akan gurunya itu mengontrol tuh anaknya terus, sehingga HP itu dipegang oleh itu anak. Tapi ternyata alhamdulillah sekarang ada waktu yang sudah ditetapkan namanya Bisasar ya. Apa tugas orang tua berkaitan dengan handphone dulu nih, dengan gadget ini, dengan teknologi yang ada ini? Tolong diatur penggunaannya. Anak-anak tetap anak-anak. Jangan anak-anak. Bapaknya kadang-kala juga kalau sudah di depan komputer lupa sama kewajiban dan tugas-tugas dia. Kalau udah di depan handphone sama seperti itu. Berapa banyak perempuan atau para istri yang mengeluh kalau suaminya udah pegang handphone dipanggil gak denger. Itu terjadi sama anak kita. Maka tolong diatur. Ana sering ngomong sama istri Ana karena Ana memang ke kampus, kadang-kala di rumah anak-anak ya ribut macam-macam. Ana ngomong sama istri Ana, tolong selesai belajar handphonenya diambil. Taruh handphone. Ditaruh. Terus anak-anak kasih kegiatan anak-anak. Nanti ketika dia perlu lagi kita kasih, selesai diambil. Karena bukan handphone itu digunakan untuk bermain-main, handphone diberikan kepada mereka untuk belajar. Oh dia mau ngobrol sama kawannya, tafadhol. Selesai ngobrol sama kawannya, ambil. Dan gantikan dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang positif. Di sini peran orang tua sekarang. Ketika duduk sama anaknya, mungkin kalau ada berita, apa yang bisa dibicarakan sama anak-anak, perlu duduk sama mereka. Dengarkan dari mereka. Ketika makan ya orang tua kadang-kadang perlu naik mobil berduaan sama anaknya, ngobrol sama anaknya. Sehingga ada kedekatan anak sama ayah. Anak bisa mencurahkan apa yang ada dalam hati dia. Sebagaimana keahlian kita, ilmu kita dalam sesuatu, kita bisa transfer ke anak-anak kita. Adapun bagaimana menumbuhkan keimanan rasa takut itu. Dan itu yang sedang diajarkan oleh para guru. Yang kita garap semua sekarang adalah itu. Menumbuhkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan cara belajar ya. Ceritakan kepada dia kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akidahnya dikuatin, ibadahnya ditambahin. Tadi kalau kita bicara dia sudah ibadah yang wajib-wajib, tambahin ibadah yang sunnah-sunnah. Selesai sholat anak-anak suruh zikir. Zikir pagi dan petang sampaikan kepada mereka, baca. Kalau perlu duduk, baca. Selesai baru lanjutkan kegiatan yang lainnya. Jadi ada peran orang tua ini menjaga keimanan anaknya ini. Bukan sekedar tadi ngasih tahu. Oke, ilmu penting kita sampaikan kepada dia. Tapi amalan juga penting untuk menjaga. Kenapa Nabi SAW mengatakan badiru bil a'mal. Fitanan kaqita'il lailil mudlim. Kalian segera beramal. Amalan ini ternyata menjaga kita dari fitnah-fitnah yang terjadi. Tapi kalau ilmu yang diberikan, yang ditransfer hanya didengar, hanya diketahui, hanya menjadi wawasan, kemudian tidak diamalkan, maka itu berat. Sehingga anak udah dikasih tahu, ya iman kan naik turun. Ketaatan inilah yang akan menaikkan keimanan dia. Sehingga orang tua
Ya bukan hanya mengancam, awas, hati-hati, jangan. Berikan kepada mereka pendidikan. Dengan baik itu dengan cerita atau dengan ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan kebesaran Allah SWT. Jadi insya Allah kalau bicara yang diajarkan oleh para guru itu sebenarnya salah satunya untuk menambahkan keimanan, ketakwaan. Sekarang bagaimana mengamalkan itu dalam kehidupan bersama para orang tuanya. Dan sekali lagi yang namanya anak-anak tetap anak-anak. Perlu orang tua mengontrol. Orang yang dewasa aja dikasih handphone kadang-kala kebablasan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Dia jamaah kayaknya ini dialamin oleh banyak wali santri ya. Wali santri. Jadi buat anak-anak tuh orang tua yang asyik itu yang membiarkan anak dengan kesenangannya. Di pesantren itu anak-anak juga banyak yang nggak suka sama gurunya. Karena gurunya suka memberikan hukuman ini itu. Maka itu nggak ada masalah buat kita untuk mendidik anak-anak kita, menasehatin dia, walaupun akhirnya dia mungkin marah sama orang tuanya. Nah, namun bagaimana kita memberikan pemahaman kepada dia sekarang? Bahwa marahnya orang tua karena cinta sama anaknya. Duduk sama anaknya. Pegang tangan anaknya. Sampaikan dari hati ke hati. Nasihat yang tidak perlu teriak-teriak. Kalau engkau mau main game, engkau mau jadi apa nantinya? Di sini orang tua membuka kesadaran anaknya tentang apa yang dia kerjakan. Kemudian jamaah, anak tadi sampaikan, anak-anak ini perlu aktivitas, perlu kegiatan. Berikan kegiatan yang bermanfaat buat dia. Bicara main game, oke, ada playtime, ada waktu untuk main. Game yang memang boleh, yang bermanfaat, umpamanya buat dia, ada waktu untuk bermain. Tentukan sama dia. Sehingga dia disiplin. Setelah itu, tadi saya sampaikan ambil. Dia nggak suka. Anda tahu anak-anak ketika handphonenya diambil, dia nggak suka, dia marah. Kita ajak dia ngobrol. Kita ajak dia bermain. Bikin dia lupa dengan handphone dia. Tunjukkan kepada dia, Abah juga nggak pegang handphone. Anda tunjukkan mana? Anda sampai kadang-kadang handphone Anda ketinggalan di mana, wallahu a'lam, Anda nggak tahu. Sehingga anak itu melihat di diri orang tuanya ini, orang tuanya juga tidak mabuk sama handphone. Sehingga dia tahu, tinggal kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ya, dan anak-anak ini meleng, subhanallah. Orang tua itu harus sabar. Anda punya anak yang namanya Yusuf, Masya Allah. Semoga Allah dijaga. Semoga dijaga sama Allah SWT. Tuh kalau ngaji sama ibunya, duduk ngaji sama ibunya, tahu-tahu kadang-kala ibunya mau ke dapur. Tuh anak hilang. Sudah dicari. Kakaknya suruh cari. Dia udah main gitu loh. Gimana orang tua? Ya sabar memang. Perlu kesabaran. Dan ingat, para orang tua, mungkin kita juga dulu merepotkan orang tua kita. Dan ini kadangkala yang membuat Ana jadi terhibur ya. Kadangkala Ana punya anak yang mungkin main ini macam-macam terus. Ana punya bibi ngasih tahu Syafiq, engkau dulu lebih parah dari dia. Ana mengatakan, siap, berarti Ana harus sabar memang. Jadi kita ini pernah ngerepotin orang tua kita. Jadi kalau antum sekarang direpotkan sama anak-anak antum, sabar. Banyak-banyak istighfar. Doakan anak kita. Jadi semakin anak kita susah dikontrol, semakin kita dekat sama Allah SWT. Karena Allah yang pegang hati anak kita. Hati kita juga di tangan Allah SWT. Maka orang tua semakin gak kuat menghadapi anaknya, carilah kekuatan dari pencipta langit dan bumi ini. Dan banyak-banyak membaca, La hawla wa la quwata illa billah. Hada wallahu a'lam bishawab. Lagi Ustaz, dari Ummahat ini. Ada Ummahat ini nanya, ini rata-rata semua masalah internet Ustaz, masalah YouTube. Ada yang bilang saya ini bekerja di luar, nah anak-anak sedangkan anak-anak itu di rumah. Bagaimana ngontrol untuk anak-anak tetap belajar di rumah? Nah.
Barakallahu fikum. Jemaah, kayaknya orang tuanya harus ahli IT sekarang jemaah. Jadi sekarang itu alhamdulillah ada yang namanya team viewer ya. Apa Zubair ya? Ada team viewer. Jadi orang tua dimanapun dia bisa ngontrol handphonenya anaknya. Dia bisa ngontrol laptopnya anaknya. Anaknya macam-macam, tulisin, nah, ibu ngeliat, nah, oh iya bu, afford, ganti sama dia tuh. Karena dia ibunya ada di situ gitu loh. Maka orang tua harus pinter juga supaya nggak dikadalin sama anak-anaknya. Kadang-kala ada orang tua yang nggak tahu dengan teknologi. Maka nasihat anak buat orang tua selain dia mendidik anaknya dengan baik ya, tadi dengan memberikan nasihat, dengan berdoa mohon sama Allah SWT, pengawasan tetap harus diberikan sama anak-anak. Antum tahu kenapa yang namanya astagfirullahaladzim, supermarket itu ada satpamnya, dikasih satpam, kadang-kala dikasih alarm, kemudian kasih CCTV. Supaya orang yang masuk itu merasa diawasi. Sehingga kalau ada yang niat jahat, niat itu jadi menguap. Kenapa? Dia mau niat jahat. Aduh, ada CCTV. Dia ngelihat, oh subhanallah, satpamnya. Maka bagaimana sekarang anak kita tumbuhkan diri dia dalam pengawasan Allah SWT. Iya, tapi juga kita mengawasin dia. Anak-anak itu juga perlu tahu kalau dia diawasin. Maka buat para orang tua, buat para ibu, khususnya yang di rumah ya. Apalagi ibunya udah keluar rumah nih. Yang di rumah aja kadang-kala meleng dikit anaknya main game. Gimana kalau ibunya di luar? Maka salah satu caranya, tolong letakkan di mana di gadget anak itu sebuah aplikasi yang orang tua bisa mengontrol apa yang sedang dilakukan anaknya. Kalau waktunya belajar, ibu kepingin tahu engkau belajar. Ketika engkau ngobrol sama kawan-kawanmu, selesai nggak ada masalah, ibu matikan aplikasi tersebut. Sehingga anak ini fair lah sama ibunya. Ibu juga tidak mendolimin anaknya. Anak juga bisa lebih menjaga diri dengan pengawasan tersebut. Hada wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan dari salah seorang guru sini Ustaz, Guru Babu Salam Ustaz. Masya Allah. Yang katanya minta dirahasiakan namanya Ustaz. Nah ini pertanyaannya Ustaz, bagaimana menurut Antum, katanya ada beberapa wali santri itu yang terlalu cepat untuk memvonis para guru katanya. Bahkan bilang guru itu nggak becus ngajar dan cara ngajarnya nggak benar dan lain-lain. Gimana menurut Antum Ustaz? Ya suruh ambil aja anaknya, sudah nggak usah dibalikin ke gurunya. Baik jamaah. Buat para wali santri. Kita nih, anak dosen. Di kampus ini ada 30 dosen lebih. Kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebagaimana kodrat manusia. Ada guru-guru yang mungkin ada kekurangan di satu sisi. Tapi ada kelebihan di sisi yang lainnya. Bagaimana kita menghadapi ini semua? Ketahuilah bahwa sekolahan itu adalah sebuah sistem. Bukan hanya satu yang ngajar tuh anak. Jadi sesuatu yang kurang dari guru ini akan dilengkapi oleh guru ini. Yang kurang dari guru ini dilengkapi oleh guru ini. Itulah yang namanya sekolahan. Saling melengkapi. Jadi kita nggak bisa nuntut semua guru itu memiliki karakter mengajar yang bagus. Yang ini nggak bisa. Kalau ada yang tanya, mungkin kalau ada yang tahu bagaimana anak ngajar, mahasiswa tuh nggak suka sama anak. Mereka mengatakan, "Hada Ustaz Syafiq, Allahu Akbar, syadid," kata mereka. Anak punya sistem, anak sampaikan kepada mahasiswa. Anak nggak sama Ustaz yang lain loh. Anak punya aturan, kalau Ustaz masuk, nggak ada mahasiswa yang masuk setelah Ustaz tutup pintu, nggak ada. Kalau Ustadz di dalam, nggak ada mahasiswa yang izin. Kalau izin, ghaib, nggak usah masuk lagi. Aduh Ustadz, ini itu. Fadol, anak punya aturan seperti itu. Jadi buat para wali santri, dan buat para ustadz juga. Para ustadz ini nggak harus
terbebani dengan omongan orang. Berusahalah untuk memperbaiki diri. Memang betul, mungkin ada kritikan-kritikan dari orang. Sehingga itu ketika kritikan itu membangun, ya bagaimana kita termotivasi untuk jadi lebih baik lagi. Anak sering dikasih nasihat fulan, mau dikasih nasihat, ya ketika itu baik, anak jalankan. Tapi buat para orang tua, ketika melihat ustadz seperti ini, ya mungkin itu cara ustadznya memang seperti itu. Berbaik sangka sama dia. Oh mungkin ustadznya seperti itu. Karena tadi gayanya ustadz nih beda-beda. Ada ustadz yang Masya Allah, mahasiswa tuh seneng banget sama tuh ustadz. Setengah jam telat masih boleh masuk. Oh kata Masya Allah ustadz fulan, zen, Masya Allah. Subhanallah. Cuma kan dalam pandangan kita, enggak, ustadz itu enggak benar dalam pandangan anak. Ya sudah, tapi anak tidak akan menyalahkan ustadz itu. Ustadz itu memang punya gaya seperti itu. Jadi buat para wali santri, ketika memang ada dalam pandangan dia sesuatu yang mungkin kurang baik, maka berbaik sangkalah. Mungkin itu memang cara itu ustadz. Dan kalau memang ada masukan, ya kita sebagai para penuntut ilmu, kita itu harus terima ketika ada kritikan dari baik dari wali santri atau mungkin dari mahasiswa sendiri, dari santri sendiri. Kita saling watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz Ega. Kayaknya itu pertanyaan terakhir Ustaz Ega. Oh gitu Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz. Baik kalau gitu. Iya, kalau satu lagi boleh Ustaz. Tafadhal Ustaz Ega. Baik. Nah, ini ada pertanyaan katanya mau nanya langsung dari Pak Firdaus Warbil katanya. Dari wali santri yang namanya Gibran Aura. Pak Firdaus Warbil. Tafadhal silakan. Pak Firdaus. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Gimana anak di rumah nih? Kayaknya bikin orang tuanya tambah gemuk kayaknya anak-anak. Masya Allah. Tafadhal. Allah senantiasa memberkahi Ustadz beserta keluarga Ustadz. Allahumma amin. Ana juga mendoakan semoga keluarga besar Babu Salam dalam perlindungan Allah senantiasa. Semoga Allah segera mengangkat musibah kita ini sehingga kita bisa berkumpul secara fisik karena kita sangat merindukan satu sama lain, karena kita sesama muslim saling merindukan. Subhanallah. Ada pernyataan Ustadz yang sangat berkesan sama anak tadi Ustadz di kajian tadi. Orang tua hendaknya menjadi tauladan untuk anak-anaknya. Nah, kebetulan Ustadz, ana secara pribadi baru mengenal manhaj salaf ini 3 tahun. Belum lama Ustadz. Jadi ilmu ana sangat sedikit. Ana bersyukur Ustadz, Allah membimbing ana ke jalan ini. Ana bersyukur juga Allah memberikan kesempatan untuk ana bisa menyekolahkan anak-anak di Mahat Babu Salam. Ana berharap memang ya Allah, semoga Allah memberikan ilmu untuk anak-anak. Paling enggak anak-anak lebih baik daripada anak. Yang ingin ana tanyakan Ustadz, bagaimana upaya apa yang harus kami lakukan sebagai orang tua agar kami bisa menjadi tauladan yang baik untuk anak-anak kami? Itu Ustaz, pertanyaan dari kami Ustaz. Subhanallah. Barakallahu fikum Ustaz. Wa iyyakum bang. Subhanallah jamaah. Ya. Betapa nikmatnya hidayah yang Allah berikan kepada kita. Yang sejatinya nikmat hidayah itu lebih lezat, lebih nyaman dari nikmat harta dan dunia ini. Tapi kadangkala kita tidak menghargai hidayah tersebut. Bahkan sebagian orang menganggap hidayah itu sebuah kemunduran. Bagaimana orang tua kadangkala melihat anaknya semakin baik, mengenal sunnah, malah dibenci oleh orang tuanya. Semoga Allah menyempurnakan hidayahnya buat kita dan kita mati husnul khatimah. Dan berkaitan bagaimana kita menjadi suri tauladan yang baik dengan segala keterbatasan kita. Mungkin ya orang tua, anak nggak hafal Quran Ustaz.
Juz amma aja nggak hafal. Sedangkan ana dituntut untuk ngajarin anak-anak kita supaya dia hafal Quran. Dia punya hafalan yang harus dia setorkan. Kadang-kala orang tua juga mengatakan mungkin bacaan Qurannya kurang bagus. Sedangkan anaknya lebih bagus dari dia. Yang ditakutkan anak melihat orang tua kayak gini, dia jadi males. Karena beranggapan, oh abah aja nggak hafal gini itu. Nah, ini jadi problematika. Tapi orang tua harus tunjukkan kepada anaknya bahwa dia semangat belajar. Semangat itu yang mungkin secara keilmuan bisa jadi lebih banyak anaknya. Tapi secara semangat orang tua harus jadi contoh. Subhanallah, Anda melihat ada orang tua yang lebih semangat daripada anaknya. Bagaimana dia belajar Al-Quran, bagaimana dia membaca, bagaimana dia beribadah. Sehingga anaknya ini malu sama orang tua. Jangan lihat, Masya Allah, abamu Masya Allah kayak gitu. Ada yang seperti itu. Jadi nggak ada alasan untuk tidak menjadi tauladan. Tapi menjadi tauladan di mana kalau memang tadi ada kekurangan di ilmu yang mungkin tidak didapat dahulunya. Memang banyak orang-orang tua mungkin yang secara keilmuan agama sangat minim ya. Tapi engkau harus menunjukkan kepada anakmu menjadi tauladan dalam semangat, dalam kesungguhan, dalam ibadah-ibadah yang lain yang bisa dicontoh sama anak. Engkau kalau boleh kalah sama anak dalam urusan ilmunya aja lah. Tapi dalam urusan pelaksanakan pengamalan, anak mencontoh bapaknya. Tadi bicara sholat malam, mungkin engkau nggak tahu sama dalilnya, kita nggak tahu dalilnya. Tapi anak kita hafal dalilnya. Nah, itu bagaimana orang tua membangunkan anaknya. Nah, ini hadis yang kemarin kau bacakan. Nah. Waktu mustajab. Nah. Maka insya Allah tetap bisa sambil terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Anda benar-benar bergembira sekali, berbahagia bisa berjumpa. Karena ini termasuk wali santri sebenarnya jamaah. Jadi Anda sama kayak antum semua. Jadi kita berbagi kondisi masing-masing di rumah kita. Jadi yang Anda sampaikan itu bisa jadi adalah ya apa yang terjadi di rumah Anda berharap semuanya bisa lebih baik. Dan Anda ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para ustadz ya, para guru di Babus Salam yang selama ini telah mengorbankan segala yang mereka miliki sebenarnya untuk mendidik anak kita. Dan sampai hari ini pun mereka tetap mengorbankan waktu mereka, ilmu mereka demi mendidik anak-anak yang lebih baik insya Allah. Anda kembalikan ke Ustadz Ega. Tafadhal, jazakumullah khairan.